Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restorative Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Kamis di Los Angeles, tanggal 10 Agustus. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Dan hari ini kita mulai dengan ayat yang ke-23. Yang terakhir kita henti pada ayat yang ke-22. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong kami mengerti seluruh kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu mutlak pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami, berikan kami pengarahan, penjelasan, sehingga kami mengerti dan boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian sangat penting bagi kita sekalian. Karena dua alasan. Alasan yang pertama itu adalah, ini adalah bagian dari koreksi Yesus tentang makna. Tentang apa? Tentang makna ibadah. Perempuan Samaria itu berusaha untuk mengalihkan perhatian Yesus dari dosanya. Dia tidak pengen berbicara tentang dosanya karena ketangkap basah. Jadi dia tanyalah tentang penyembahan ini. Mereka menyembah di Gunung Gerizim, sementara orang Israel di Yerusalem di mana terdapat bait Allah. Dia mengalihkan perhatian di sana. Tapi Yesus persisten dan konsisten. Ya, itu baiknya di sana. Nah, jadi perempuan Samaria ini berusaha untuk mengalihkan perhatian Yesus dari dosanya dengan meminta dia untuk menyelesaikan suatu argumen rohani yang telah lama. Nah, ini adalah pertanyaan di mana ibadah yang benar harus dilakukan. Kan pertanyaan seperti gitu. Gunung Gerizim kah? Atau kuil atau bait Allah di Yerusalem? Di mana ibadah harus dilakukan? Nah, alih-alih terjebak dengan pengalihan topik wanita Samaria ini, Yesus mengklarifikasikan bahwa penyembah Tuhan yang sejati, penyembah yang benar itu tidak terikat pada suatu lokasi, tetapi pada maksud hati seseorang, dan Tuhan dapat disembah dimanapun dan kapanpun, karena Tuhan adalah roh, dan karena itu tidak terikat pada tempat, waktu, maupun materi. Tidak terikat pada itu, sama sekali tidak di dalam hal ini. Jadi penyembah yang benar itu harus menyembah Tuhan, bukan terikat pada tempatnya, tetapi hatinya. Apakah hatinya benar di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan? Atau hanya sekedar bibir doang yang berkata-kata? Nah, kita harus menyembah Tuhan dari kedalaman hati kita atas tuntunan roh itu sendiri. Ya. Tentang wanita Samaria, dia harus tahu bahwa Yesus datang dengan sengaja untuk kepentingan rohaninya. Dia mungkin ditolak oleh manusia, namun diterima oleh Yesus. Harusnya dia tahu itu. Ini seorang rabi, orang Israel. Dia tahu orang Israel tidak pernah akan mampir di Samaria. Dan orang laki juga tidak berbicara di tempat umum dengan wanita, apalagi itu orang Samaria. Dan juga tidak akan share utensils-nya dalam minta air. Harusnya dia tahu itu. Bahwa Yesus berkenan kepada dia. Harusnya dia tahu itu. Dengan melihat fakta-fakta yang ada ini. Nah, dengan demikian kita dapat melihat apa yang terjadi pada saat pendosa bertemu dengan kasih karunia. Kalau pendosa bertemu dengan manusia, yang ada adalah ditolak. Manusia bersifat suci sudah. Kamu pendosa. Kerjanya kamu kumpul kebo. Nggak ada yang suka, ditolak, di-reject. All by yourself. Tapi pada waktu Yesus bertemu dengan pendosa ini, kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam hal ini. Dia ingin mengampuni.
Dia ingin memanggil orang itu agar tidak satupun binasa, that none should perish. Itulah tujuannya. Mengapa ia datang ke dunia ini? Nah, wanita Samaria ini telah menjalani gaya hidup yang sangat tidak bermoral. Kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 16-18 yang telah kita bahas minggu lalu. Sedemikian rupa sehingga dia tampaknya telah dikucilkan, terbuang. Bahkan di antara orang Samaria, dia juga terbuang di dalam hal ini. Karena itu kita lihat dia sengaja datang pada siang hari bolong. Nikodemus kebalikannya seorang Farisi ini, dia adalah seorang yang terpelajar. Dia orang yang berkuasa. Namun, Yesus perlu merendahkan agar ia terbuka bagi Allah. Itu Yohanes 3, 9-12. Dia datang malam hari. Karena menghindar untuk terlihat oleh orang lain. Karena dia adalah seorang Farisi, guru agama. Malu kalau bertemu dengan Yesus sebagai seorang guru. Apalagi dia seorang Farisi. Nah, kalau wanita ini karena dia seorang pendosa. Malu terhadap sesamanya karena dia sudah ditolak, hidupnya nggak benar. Bertemu juga dengan kasih karunia Yesus. Sama seperti Nikodemus di dalam ini. Wanita ini perlu tahu bahwa dia diinginkan, dia dicintai, dia dihargai. Karena itu Yesus bercakap-cakap dengan dia. Seperti biasa, Yesus menemui setiap orang tepat pada titik kebutuhan mereka. Dia menemui mereka pada titik itu. Ya, tanpa menghakimi, tanpa mencela. Tapi dia secara gentle menawarkan tentang air kehidupan ini. Ini luar biasa. Sehingga wanita ini pun mengerti kalau di antara sesama bangsanya dia sudah ditolak, dikata-katain, kasar. Tapi dengan Yesus dia bertemu dengan kasih karunia ini, bertemu secara persis pada titik yang dibutuhkan secara rohani. Kehausannya ini akan disegarkan. Her thirst will be quenched by Jesus, the Son of the Living God. Wanita Samaria ini telah mencari untuk memuaskan dahaga spiritualnya dengan serangkaian hubungan yang gagal. Awalnya dia tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan mata air hidup ini, yang dapat memuaskan dahaganya. Mata air hidup yang terpancar dari kehidupannya akan menyebabkan ia tidak pernah merasa haus lagi. Yohanes 4 ayat 13-14 yang telah kita bahas. Nah, berdasarkan apa yang dia katakan di ayat berikutnya, tampaknya dia menyadari apa yang sebenarnya yang Yesus sedang bicarakan. Terbangun dia di dalam hal ini. Nah, kita lanjutkan ya dengan Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, jelas di sini dikatakan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Dalam ayat 23 tadi, Yesus memberikan penjelasan yang lebih baik kepada wanita Samaria ini tentang apa sebenarnya tawarannya tentang air hidup. Tapi air hidup ini tidak dapat diberikan tanpa dia bertobat dari kehidupan yang penuh dosa ini. Dia harus meninggalkan itu agar airnya dapat terpancar di dalam kehidupannya for the rest of her life. Itu penting. Rasa haus terbesar wanita ini tampaknya adalah untuk diterima. Selama ini dia tertolak. Yesus tidak pernah menolak siapapun. Ini baiknya. Jadi dia langsung merasa diterima di dalam ini. Ini sebabnya dia tersandung dari suatu hubungan buruk yang ke hubungan buruk berikutnya. Karena pengen merasa diterima. Dicoba lagi, dicoba lagi. Ya, Yohanes 4 ayat 16-18 mengisahkan itu. Jenis hubungan yang dia cari hanya dapat ditemukannya di dalam Tuhan. Bukan di dalam manusia. Dalam bergonta-ganti pasangan. Dan hanya melalui Kristus. Jadi Yesus menjelaskan kepadanya bahwa ibadah sejati kepada Tuhan tidak mengharuskan seseorang menjadi orang Yahudi. Nggak perlu. Kamu orang Samaria, ya kamu orang Samaria. Nggak perlu jadi orang Yahudi. Kalau kamu orang Indonesia, ya tetap orang Indonesia pada saat kamu percaya. Kamu nggak perlu jadi orang Yahudi. Kamu nggak perlu jadi bangsa lain. Kamu tetap menjadi orang Samaria. Kamu tetap menjadi orang Indonesia.
Jadi di dalam hal ini tidak diharuskan kita berganti warna kulit kita, operasi hidung kita supaya mirip gitu. Nggak usah. Menyembah Tuhan juga nggak perlu di kuil atau di gunung, nggak perlu. Dia roh, dia ada di mana-mana. Ya, jadi tidak diikat oleh waktu, tidak diikat oleh tempat, tidak diikat oleh materi, karena Yesus adalah roh, Tuhan itu adalah roh. Sebaliknya ibadah sejati membutuhkan roh dan kebenaran. Dan Tuhan mencari mereka yang menginginkan Dia dengan cara ini. Nah, ayat 24 juga menegaskan bahwa Allah sendiri adalah roh. Tuhan bukan sekedar makhluk fisik yang lebih kompleks atau makhluk yang terbatas. Tidak. Dengan kata lain, Tuhan tidak dibatasi untuk melihat, untuk mendengar, atau berada di suatu lokasi. Seperti Allah palsu dan dalam kebanyakan agama. Allah-Allah palsu dibatasi. Bahkan patungnya pun harus digotong kemana-mana. Apalagi kalau dia patung emas, dibela-belain supaya emasnya nggak hilang, diambil orang. Tapi Yesus nggak perlu dibelain, dia Allah kok. Ya. Ini juga membantu menjaga kejadian pasal yang pertama ayat 26. Dalam konteksnya. Ya. Fakta bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tidak berarti kita selaku manusia memiliki kemiripan fisik dengan Tuhan. Oh tidak. Kita berbagi sifat moral dan rasionalnya. Kita adalah makhluk roh. Kita memiliki roh. Jika kita tidak memiliki roh dan hanya memiliki jiwa dan tubuh, maka dunia ini tempat yang cocok, yang nyaman bagi kita. Tapi karena kita adalah manusia roh, selain jiwa dan tubuh yang kita miliki, maka dunia bukan tempat yang cocok bagi kita. Kita tidak merasa nyaman. Karena apa yang diinginkan dunia ini di dalam kedagingan kita bertentangan dengan kebutuhan roh itu sendiri. Sehingga dunia bukan tempat yang cocok dan nyaman bagi kita. Tempat yang cocok dan nyaman itu adalah di tempat kediaman Allah, surga itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan. Ada dua perkataan yang kita ketahui. Satu, walk in spirit. Satu lagi, worship atau pray in spirit. Di dalam hal ini. Kalau walk in spirit kita mengerti harus berjalan dalam tuntunan roh, kenapa pray in spirit langsung berubah artinya menjadi berdoa dalam roh? Atau worship in spirit jadi menyembah dalam roh. Kenapa harus begitu? Kita gantikan aja. Walk in spirit. Walk. Kita ganti menjadi pray in spirit. Tadi walk in spirit artinya berjalan sesuai dengan tuntunan roh. Maka pray in spirit, doa sesuai dengan tuntunan roh itu juga. Atau worship in spirit, kita menyembah sesuai dengan tuntunan roh. Di dalam hal ini. Allah itu roh. Kita makhluk roh. Kita menyembah dia di dalam roh. Dan kebenaran dituntun. Dan di dalam kebenaran. Firman Tuhan yang adalah mutlak. Ya. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Artinya yang diurapi Allah ya Kristus itu. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, the woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When he comes, he will tell us all things. Nah, percakapan utama Yesus dalam Yohanes pasal yang ketiga adalah dengan Nikodemus dalam pasal yang ketiga. Nah, Nikodemus adalah seorang yang kaya, yang bermoral, berpendidikan, dan berkuasa. Wanita Samaria yang Yesus ajak berbicara sekarang dalam pasal 4 ini adalah kebalikan dari Nikodemus. Wanita Samaria ini terbuang, tertolak. Tidak bermoral. Yohanes 4, 17-18. Tidak terpelajar dan tidak berdaya secara sosial. Cast out. Tertolak dia, terbuang dari kaumnya. Nah, dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengkonfrontasi wanita Samaria ini tentang dosanya. Secara komplit loh dikonfrontasi itu. Bawa suamimu. Oh suamiku, yang aku belum bersuami. Benar, yang sekarang bukan suamimu. Karena engkau sudah memiliki 5 suami. Wow, secara tepat dikatakan. Ya, main-main itu.
Dia menanggapi dengan mencoba mengubah topik pembicaraan, tapi Yesus secara konsisten dan persisten menjelaskan kebenaran. Itu termasuk gagasan bahwa Tuhan harus disembah dalam roh dan kebenaran. Dan dia sedang mencari pengikut semacam itu. Ya, jadi dia menjelaskan bukan tempatnya. Karena Allah tidak dibatasi oleh tempat, waktu, maupun materi. Kalau Allah palsu, iya. Kalau Tuhan yang adalah roh, tidak dibatasi. Orang menyembah pohon, itu ciptaan Tuhan kok, pohon kok disembah? Cipta si pencipta dong. Ya, sekalipun setan itu roh, dia tidak maha hadir. Yesus bisa disembah pada waktu yang sama di seluruh dunia, di mana saja. Setan tidak. Dia dalam hal ini. Ayat-ayat tertentu dalam bagian itu menjelaskan bahwa wanita Samaria itu tidak bodoh. Dia tidak berpendidikan formal, benar. Tetapi cara wanita Samaria ini menjawab Yesus menunjukkan tingkat kecerdasannya. Yohanes 4 ayat 11 sampai 12. Yohanes 4 ayat 15. Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Di sini dia sekali lagi mengajukan pertanyaan yang mengungkapkan pikirannya yang tajam. Yesus baru saja mengungkapkan pengetahuannya, ya, tentang seluruh masa lalu wanita Samaria ini. Yohanes 4 ayat 29 mengatakan itu. Dia telah mengatakan segala sesuatu tentang diriku. Artinya telah terjadi percakapan yang intens sebelum murid-muridnya datang. Ya, dan pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal rohani wanita ini diberitahu. Rupanya dia telah mendengar, wanita ini telah mendengar beberapa hal tentang yang dijanjikan, tetapi tidak ingin bertanya langsung kepada Yesus, apakah ini dia? Dia dengan terampil mengemukakan gagasan tentang Mesias untuk melihat bagaimana tanggapan Yesus tentang pernyataannya itu. Di ayat berikutnya kita melihat bahwa Yesus menjelaskan kepada wanita Samaria ini bahwa dia adalah Mesias. Dia berkata secara terus terang, Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Bagaimana dengan kita? Saya sering mendengar, ya pelan-pelan lah, belum waktunya aja. Tuhan katakan baik atau tidak baik waktunya, kita harus pergunakan waktu. Itu. Kebanyakan kalau orang mengatakan kita pelan-pelan, artinya dia takut aja share Injil. Malu dan sebagainya. Ya, ini penting. Saya masih ingat waktu saya masih aktif kerja di rumah sakit, saya bersenandung atau kadang-kadang saya menyanyikan lagu rohani dalam bahasa Indonesia. Pasiennya nanya. Nah, dia nanya, dia membuka celah bagi saya untuk menginjil. Nanya kan, itu nyanyi apa? Katanya, ya ceritalah saya. Nah, si penterjemah karena tidak sekolah khusus bagian penterjemah, jadi terjemahnya boleh bebas dong. Nyanyinya 1 menit, terjemahnya 5 menit, gitu. Ya, boleh dong. Gitu ya. Nah, suatu saat ada yang melapor bahwa saya sebagai tenaga medis ingin convert orang. Saya dipanggil. Apakah kamu ingin convert orang di rumah sakit di sini? Padahal ini dilarang. Kagak, saya katakan. Siapa yang bilang? Jadi Anda mengatakan kami dari pihak manajemen berbohong. Emang ada sepergunaan perkataan berbohong gitu sejak tadi? Kan nggak ada. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya bernyanyi. Nyanyi apa? Ya nyanyi dalam bahasa Indonesia. Nah dia bertanya. Kalau dia bertanya, salahkah saya menjawab? Yang nanya kan dia. Bukan saya. Secara sukarela menjelaskan. Dia bertanya, saya sebagai orang Asia yang sopan menjawab. Tricky, huh? I don't know. Tapi dia bertanya, saya menjawab. Itu aja. Loloslah. Kalau enggak, diancam dipecat dengan cara tidak terhormat. Ya, saya mengatakan kebenaran, tidak berbohong. Pertanyaan yang diajukan di sini adalah, dari mana wanita itu mendengar tentang Mesias? Menurut Injil Yohanes, pemberitaan Yohanes Pembaptis dan Yesus cukup menarik perhatian. Kemungkinan besar dia telah mendengar dari orang lain yang berhubung dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Berita tentang Yesus ini memberikan peluang bagi Injil pada saat wanita Samaria ini mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Kristus.
Kristus menyatakan jati dirinya bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Dia mengerti tentang Mesias ini. Pernah mendengar paling tidak. Nah, sekarang Yesus menyatakan secara terus terang, I am He. I who speak with you am He. Wow. Yohanes 4 ayat 26. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jesus said to her, I who speak to you am He. Direct, langsung aja, tembak langsung dia. Luar biasa. Injil Yohanes mengungkapkan 7 contoh di mana Yesus menyebut dirinya sendiri menggunakan ungkapan aku adalah aku. I am that I am. Yang menghubungkan dirinya dengan beberapa gagasan spiritual. Namun Injil Yohanes 4 ayat 26 bermaksud untuk menjelaskan kepada para pembacanya bahwa Yesus dalam hal ini hanya mengakui dirinya secara spesifik. Sesuai dengan ungkapan wanita itu bahwa dia adalah Mesias. Secara spesifik dia katakan itu. Dia nggak kemana-mana. Berdiam dalam tema perempuan itu. Nah, sesuai dengan pernyataan wanita Samaria ini seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 25 tadi. Ya. Dalam beberapa percakapan, penggunaan frasa aku adalah aku dipakai oleh Yesus secara disengaja. Ya. Dan merupakan klaim keilahiannya. Misalnya, dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-58, Yesus menggunakan ungkapan ini sehubungan dengan dirinya sendiri. Yohanes 8 ayat 58 itu. Para pemimpin agama setempat menanggapi dengan kaget. Menyadari bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yohanes 8 ayat 59. Menggunakan gelar yang sama dengan Tuhan, dengan yang Tuhan gunakan untuk menggambarkan dirinya kepada Musa. I am that I am. Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Ini yang membuat orang Israel marah. Orang Yahudi marah. Karena mereka beranggapan dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Blasfemi kata mereka. Apa yang Yohanes catat tentang percakapan dengan wanita Samaria itu jelas merupakan ringkasan dan bukan merupakan transkrip yang mendetail. Dilihat dari komentar wanita itu tentang pengetahuan Yesus, seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat ke-29, akan kita bahas setelah ini. Dan reaksinya di dalam beberapa ayat berikutnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi percakapan yang intens banget antara wanita Samaria itu dan Yesus. Daripada apa yang tercatat dalam Yohanes 4 ini, yang pada hakikatnya merupakan sebuah ringkasan saja. Pernyataan Yesus adalah klimaks dari sebuah percakapan yang brilian. Klimaksnya di sana. Seperti yang Yesus lakukan dengan Nikodemus. I am He. Yesus bergerak langsung ke kebutuhan orang yang dia ajak bicara. Dia nggak bertele-tele, langsung aja straight forward. Setelah membuatnya mengakui kebutuhannya akan dosanya, dia, Yesus, memberinya apa yang telah dia janjikan sebelumnya. Apa itu? Air hidup yang kekal itu. Air kehidupan ini. Ini tentu saja adalah Kristus sendiri yang dipresentasikan melalui Roh-Nya yang kudus. Yohanes 7 ayat 37 dan 38 nanti akan kita bahas dalam beberapa waktu ke depan. Sekarang kita bahas terlebih dahulu Yohanes 4 ayat 27. Yohanes 4 ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka merasa heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia, wanita Samaria ini? And at this point, his disciples came, and they marveled that he talked with a woman. Yet no one said, what do you seek? Or why are you talking with her? Jelas dong mereka bingung. Kok Yesus, seorang rabi bangsa Israel, mengapa bercakap-cakap dengan perempuan di publik, di depan umum, di tempat umum? Kenapa? Ini kan bertentangan dengan kebudayaan pada waktu itu. Nah, apalagi dia berbicara dengan wanita Samaria.
Ada apa dalam pikiran Yesus? Apa dia tidak tahu tentang kebiasaan, tentang kebudayaan orang Israel ini? Apalagi minta minum, sharing utensils dengan wanita ini. Ini breaking the rule boleh dikatakan. What's going on? Justru di sana kita melihat pada waktu wanita berdosa berhubungan dengan kasih karunia, sesuatu terjadi. Luar biasa. Terjadi perubahan di dalam kehidupan orang berdosa ini. Dan setelah dia bertobat, menghasilkan buah pertobatan, dia dipakai dalam hari yang sama untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lain untuk dibawa kepada Yesus. Luar biasa. Yesus telah mengutus para muridnya ke kota untuk membeli makanan. Di awal perikop ini, waktu kita bahas di dalam Yohanes 4 yang ke-8. Fakta bahwa Yesus sendirian mungkin merupakan satu-satunya alasan wanita Samaria itu mendekati sumur. Kalau banyak ya dia tidak akan mau pergi ke sumur itu untuk menimba. Dia lihat aja dari jauh. Wanita Samaria ini mungkin bahkan tidak tahu Yesus ada di sana. Bukan suatu kebetulan ya, bahwa Yesus pada siang hari itu, pada jam 12 siang itu berada di sumur itu. Bukan suatu kebetulan. Dan bukan juga suatu kebetulan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke kota membeli makanan. Tapi Yesus justru tahu bahwa ia sedang diutus oleh Bapaknya untuk melaksanakan misinya, untuk bertemu dengan wanita Samaria ini. Karena berdasarkan kebudayaan pada saat itu, orang Yahudi tidak berbicara dengan orang Samaria, dan wanita juga tidak berbicara dengan pria yang tidak dikenalnya di tempat umum. Karena itulah Yesus mengutus murid-muridnya ke kota untuk membeli makanan, dan dengan ini Yesus menciptakan sebuah kesempatan terbuka bagi wanita Samaria ini. Wanita Samaria ini mempergunakan kesempatan ini untuk berdialog. Karena kehausan rohaninya ini yang tidak ditemukannya di dalam manusia. Wanita Samaria ini meresponi dengan baik pada saat Yesus memulai percakapan itu dengannya. Sementara para murid pergi, Yesus membukakan kebenaran kepada wanita itu yang segera menanggapi apa yang telah dia pelajari. Tersirat di dalam Yohanes 4 ayat 28-30 nanti kita pelajari. Ya, luar biasa ini. Tidak peduli bagaimana seseorang melihat percakapan yang terjadi di tempat umum ini, ya, apapun itu yang mereka saksikan antara seorang rabi Yahudi dan wanita Samaria ini, yang pada hakikatnya adalah sebuah keanehan. Aneh banget itu. Ada seorang rabi Yahudi berbicara dengan seorang wanita. Apalagi wanita itu adalah seorang Samaria. Dan itu terjadi di tempat umum. Sharing utensils lagi. Aneh di mata orang-orang lain. Tapi Yesus tidak mengikuti flow, tapi swim against the flow. Di dalam hal ini. Dia tahu siapa dia. Percaya dirinya kencang banget artinya di sana. Dan dia tahu dia berada di sana karena diutus. Perikop ini memalukan bagi para murid Yesus karena mereka tahu akan kebudayaan yang berlaku pada saat itu. Orang-orang ini adalah murid-murid Yesus Kristus sendiri. Dan mereka mengenal Yesus jauh lebih baik daripada kebanyakan orang lain. Ya jelas. Namun mereka tidak memberitahu siapapun tentang Yesus. Waktu mereka kembali ke sumur itu, sumur Yakub ini. Mereka tidak membawa satu orang pun kembali untuk bertemu Yesus. Karena mereka berada di daerah Samaria. Beberapa ayat setelah ini, kita menemukan bahwa sejumlah besar orang Samaria dari kota itu akan datang menemui Yesus. Kita lihat nanti, kehadiran orang banyak ini tidak terlepas dari peran serta wanita Samaria ini yang sekalipun terkenal dengan reputasi wanita yang hidup dalam dosa, namun ia memegang peranan penting untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus, Sang Mesias. Hal ini membuat gambaran Yesus tentang pekerjaan Tuhan semakin meningkat. Bayangin ada seorang wanita pendosa seperti dia berhasil diubahkan dalam sekejap. Itu pekerjaan Roh. Dan sekarang dia memberikan kesaksian. Luar biasa kan? Tentang kehidupannya. Tentang sebuah pribadi yang bernama Yesus ini. Dalam pembelaan para murid. Artinya sejujurnya para murid masih sangat awal dalam perjalanan mereka bersama Yesus. Mereka masih naif pada waktu itu. Budaya Yahudi mereka
adalah bahwa mereka membenci orang Samaria karena keturunan campuran, baik dalam ras maupun agama. Itu diturunkan, ayo kamu rame-rame benci orang Samaria. Kan gitu diturunkan. Kebencian kok bisa diwarisin tuh? Itu dia loh. Nah, Yesus tidak menunjukkan itu. Ada kan? Dan Yesus belum memberi mereka perintah untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Meskipun tertinggal dalam penginjilan oleh seorang wanita yang bukan Yahudi itu, dan ini merupakan keanehan, tertinggal muridnya ini di dalam hal ini, tetapi itu juga bukan sebuah kegagalan moral yang besar, kan? Ini adalah sebuah pembelajaran. Dalam tahap ini para murid belajar, kuliah terbuka, langsung pada tempatnya, berhadapan dengan objeknya, dan sedang dipersiapkan untuk pekerjaan yang lebih besar nantinya sebagai penjala manusia. Karena ladang memang sudah menguning dan pekerja itu kurang. Siapa yang akan diutus? Yesaya waktu mendengar itu mengatakan, utus aku, send me. Nggak nunggu-nunggu lagi. Dia mendengar, dia percakapan di surga, dan dia bertindak. Ini luar biasa. Ayat itu juga menunjukkan kesan langsung yang dibuat Yesus terhadap murid-muridnya. Bahkan di awal perjalanan mereka bersama Yesus, mereka tidak secara terbuka mempertanyakan tindakannya. Kamu sedang apaan? Sedang ngapain ngomong dengan wanita? Kok minta air sama dia? Mereka nggak bertanya seperti itu. Hampir setiap detail dari bagian sebelumnya bertentangan dengan norma budaya. Sedang Yesus berbicara kepada seorang wanita, juga seorang Samaria, dengan cara yang dianggap tidak pantas secara kebudayaan. Dilarang oleh budaya yang berlaku pada saat itu. Tapi Yesus menghancurkan kebudayaan seperti itu. Karena dia diutus untuk menyelamatkan setiap orang. Bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang Samaria. Tetapi para murid sudah mengenal Yesus dengan cukup baik untuk percaya bahwa dia pasti memiliki alasan yang terbaik untuk apa yang dia lakukan. Dengan demikian, para murid belajar secara langsung bahwa Injil yang adalah kabar baik juga terbuka bagi orang yang bukan Yahudi. Maka itu nanti Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Ini yang dikerjakan, sudah masuk ke Samaria. Nanti sampai ke ujung bumi. Maksud orang dulu ujung bumi itu adalah Roma. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 28, kita lanjut. Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. The woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the man. Ini yang terjadi. Kita lihat. Dia datang ke sumur itu tujuannya apa? Untuk menimba air. Tapi kita lihat di sini. Alat yang sangat berguna, dia tinggalkan begitu saja. Dia tidak lagi datang untuk menimba. Pekerjaan yang tadinya harus menimba, sekarang ditinggalkan. Bahkan timba itu pun ditinggalkan. Dia berbalik 180 derajat, pergi ke kota untuk memberitakan kepada orang banyak tentang siapa Yesus itu. Bukan lagi air secara fisik, tapi dia mengkomunikasikan tentang air hidup ini. Supaya orang ramai-ramai datang untuk mendengarkan secara langsung tentang Yesus yang dikatakan wanita ini. Karena itu nanti akhirnya mereka berkata pada akhir pada pasal 4 ini. Sekarang kami percaya bukan lagi karena engkau berkata-kata, tapi kami mendengarkan secara langsung. Luar biasa. Dan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita wajib sebagai orang percaya membaca firman Tuhan supaya kita langsung mendengar dari dia. Wanita itu datang ke sumur khusus Bapak Ibu Saudara sekalian untuk apa? Menimba air. Ini bukan tugas kecil di era itu, pada zaman itu. Karena tidak ada yang namanya pipa ledeng yang tersedia untuk mengalirkan air ke unta-unta, ke rumah-rumah penduduk. Bukan ke unta-unta, ke rumah-rumah penduduk. Ya, belum ada ledeng pada waktu itu. Keinginannya untuk memberitahu orang lain tentang Yesus
begitu besar sehingga ia memilih untuk meninggalkan tempayannya dan membatalkan niatnya untuk menimba air dan pergi ke kota untuk sebuah pekerjaan yang lebih penting. Meninggalkan tempayannya tidak hanya berarti dia meninggalkan tugasnya, tetapi dia juga meninggalkan barang miliknya yang berharga. Karena tanpa timba ia tidak dapat menimba. Yaitu tempayan air. Karena tanpa tempayan air, ia tidak dapat menimba air yang sangat dibutuhkannya. Apakah wanita ini kembali lagi untuk mengambil tempayan airnya? Alkitab tidak menjelaskan itu kepada kita. Jadi, kalau Alkitab tidak jelas, janganlah kita lebih jelas daripada Alkitab. Jangan mengambil posisi mengajar Alkitab. Jangan ya, jangan. Jadi ini penting. Menurut ayat ini, wanita tersebut menceritakan pengalamannya kepada lebih dari satu orang. Dalam bahasa Yunani, istilahnya adalah anthropois, yang secara harfiah berarti manusia, termasuk pria dan wanita. Menariknya, kecanggungan sosial apapun yang mungkin dia alami atas dosa masa lalunya tampaknya dapat diatasi. Sebaliknya, di ayat berikutnya, dia menggunakan masa lalunya sebagai alasan bagi orang-orang untuk mendengarkan Yesus. Tentang Yesus, wanita ini berkata, dia tahu segala sesuatu yang telah aku perbuat. Dia tahu. Padahal di dalam Yohanes 4 tidak terjadi percakapan yang banyak, hanya ringkasan. Kok wanita ini bisa mengatakan dia tahu segala sesuatu yang telah aku perbuat? Artinya rinci banget. Artinya telah terjadi percakapan yang intens selama murid-muridnya tidak ada waktu berbelanja makanan di kota. Nah, pernyataan wanita Samaria ini tentang masa lalunya yang kelam, pada kenyataannya mungkin ya menjadi salah satu alasan bagi beberapa orang untuk datang berbicara kepada Yesus. Seorang wanita dengan reputasinya yang jelek, gonta-ganti suami, dan hidup kumpul kebo pada saat ini. Tertulis dalam Yohanes 4 ayat 16-18. Mungkin berarti apa? Hubungan dengan pria yang lebih suka merahasiakan hal tersebut. Hidup di dalam dosa, melakukan segala kegiatan dalam reputasi yang jelek, di dalam kegelapan. Namun Yesus berbeda dari semua pria yang menjalin hubungan dengan wanita Samaria ini. Pertemuan Yesus dengan wanita ini adalah agar ia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. That none should perish. Yohanes 4 ayat 39. Itulah tujuan utama Yesus ingin bertemu dengan wanita Samaria ini di sumur Yakub ini. Itu tujuannya, tidak ada yang lain. Berbeda dengan pria yang lain. Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk abuse wanita ini. Yohanes 4 ayat 29. Setelah dia sampai di kota, wanita Samaria ini berkata, dalam Yohanes 4 ayat 29. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Diakui. Mungkinkah dia melemparkan sebuah pertanyaan yang memacu rasa ingin tahu orang? Mungkinkah dia Kristus itu? Come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Come and see. Lihat sendiri. Alami sendiri. Berkenalan sendiri. Dengarkan sendiri. Come and see. Come on. Beberapa komentator mencatat bahwa seorang wanita yang memiliki 5 suami sebelumnya dan saat ini hidup aktif dalam dosa, mungkin menurut para komentator, sebagian komentator ini, mungkin wanita ini terhubung dengan banyak pria lain di kota. Ada kemungkinannya. Bukan hanya 5. Ya, suaminya 5. Tapi di luar itu, who knows? Nah, mungkinkah pernyataan wanita Samaria ini
yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengatakan kepadanya segala sesuatu yang telah diperbuatnya, membuat para pria lain di kota tersebut menjadi uring-uringan, menjadi gelisah karena dia bisa tahu tuh apa semua. Jangan-jangan dia bilang juga gua pernah nih. Ngeri dia. Merasa gelisah, uring-uringan mereka karena akan segera ketahuan bahwa mereka pun terlibat dalam berhubungan secara gelap dengan wanita ini, dan berita akan keterhubungan mereka dengan wanita ini akan segera dengan cepat menjalar keluar, membahayakan pernikahan mereka. Dia dalam hal ini, ya kan? Dan ada kemungkinan bahwa pernyataan wanita ini telah menjadi penyebab beberapa orang termotivasi untuk datang dan berbicara kepada Yesus. Yohanes 4 ayat 39. Kok dia bisa tahu gituan sih? Aku mau ketemu dong. Aku mau bicara dong. Bertobat sekalian. Kalau aku mengambil bagian dalam dosa. Ya kan? Seperti wanita ini. Kalau dia ukur-ukur, wanita ini lebih banyak dosanya. Mereka ukur-ukur begitu barangkali. Wanita itu aja diampuni. Aku mestinya juga diampuni dong. Gitu kan pikiran manusia. Padahal Yesus mengampuni siapa saja. Mau besar, mau kecil dosanya. Dosa adalah dosa. Paulus lihat begitu banyak dosanya juga. Membunuh dan sebagainya. Secara aktif mengejar, menyiksa orang-orang Kristen. Dia dijamah Tuhan, bertobat, dan menjadi alat di tangan Tuhan. Luar biasa. Ketika wanita Samaria ini berkata bahwa Yesus tahu segala sesuatu yang dilakukannya di masa lalunya, itu bisa membuat beberapa pria lain menjadi gelisah. Kitab suci sendiri tidak secara spesifik mengatakannya kepada kita. Terlepas dari motivasinya, tanggapan atas kesaksian wanita ini sangat mengesankan. Beberapa ayat berikutnya menunjukkan bahwa banyak orang bertemu dengan Yesus. Dan pintu penginjilan terbuka luas, terbuka lebar. Itu yang penting. Dan wanita ini mengambil bagian di dalam penginjilan ini. Ya kan? Lagi-lagi, wanita Samaria ini menunjukkan kelihayannya dan kecerdasannya. Pada zaman Yesus, kita tahu, wanita dianggap sebagai saksi yang tidak dapat diandalkan. Adil atau tidak, wanita Samaria itu tahu bahwa jika dia membuat klaim terang-terangan tentang Yesus, klaim itu akan ditolak karena dia adalah seorang wanita, apalagi dia seorang pendosa. Tidak akan diterima. Kamu lagi. Ya. Orang Farisi kan juga sering bicara dengan gitu. Siapa menyembuhkan, siapa membuat matamu menjadi jelek? Sudah berapa kali ditanya orang yang lahir buta ini, sejak lahir dia sudah buta, mengatakan, kamu tanya berlulu, sudah aku bilang berkali-kali, apakah kamu mau menjadi muridnya? Wah, marah. Sengit tuh orang Farisi itu. Siapa yang bilang kamu orang berdosa lahir buta? Itu diklaim langsung, dijudge langsung. Mau mengajar kami, are you going to lecture us? Wow. Itu dia tuh. Jadi sama seperti dia menggunakan taktik cerdik dengan menceritakan pertemuannya dengan Yesus. Dia menggunakannya pada orang-orang di kota. Aku bertemu tuh dengan seorang Yahudi. Tanpa aku bercerita, orang tahu dong, mana mungkin dia seorang wanita cerita latar belakangnya begitu. Dia bisa tahu tentang pribadiku. Tahu dia wanita berdosa. Orang ini orang Yahudi yang tidak pernah tinggal di Samaria. Jadi kalau dia tahu semuanya, itu murni. Karena berita gosip itu tidak akan sampai di telinga orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak bercakap-cakap dengan orang Samaria. Jadi ini pure nih, kata mereka. Gitu kan? Nah, melihat adanya orang asing yang bukan orang Samaria dan bukan penduduk Samaria, artinya orang asing ini sama sekali tidak mengenal dan tidak menahu tentang siapa wanita Samaria ini. Namun, ia dapat mengatakan secara akurat tentang segala sesuatu yang diperbuat wanita ini pada masa lampaunya maupun pada saat ini, di mana ia hidup secara aktif dalam dosa, adalah sesuatu yang luar biasa dan mengundang perhatian banyak orang untuk datang secara pribadi dan bertemu dengan Yesus untuk mendengarkannya secara langsung tanpa perantara. Nggak mau lagi wanita itu. Harus dengar secara langsung. Kan itu. Tapi perantaranya untuk
menemukan dengan Yesus adalah wanita ini yang menceritakan tentang pribadinya. Dan kemudian melemparkan pertanyaan, mungkinkah dia itu Kristus? Jadi ini pertanyaan pancingan yang cerdik banget. Lihat sendiri dong, benar nggak ya dia Kristus? Kan itu tujuannya. Tapi ternyata berhasil. Orang berbondong-bondong datang bertemu dengan Yesus. Cara wanita Samaria ini mengajukan pertanyaannya, mungkinkah dia Kristus itu? Dimaksudkan untuk diberikan jawaban negatif. Oh, nggak mungkin langsung begitu orang bilang. Kan harapannya seperti gitu. Nah, tentu akan berdiskusi. Kok tahu? Ketemu juga belum? Tetap aja maju kena, mundur kena. Pokoknya mesti ketemu. Pertanyaan yang tidak bersifat menyerang atau memberikan konklusi, tapi sebuah pertanyaan yang bersifat mengundang perhatian orang banyak untuk mencari jawabannya sendiri-sendiri. Wanita ini bisa saja membuat pernyataan sebagai, ini bukan Mesias, bukan? Sama aja. Tolong dilihatin dong. Cerdik dia dalam bertanya. Mungkinkah? Jadi kalau dikatakan psikologi tidak ada dalam Alkitab, ini salah satu pertanyaan psikologi. Mungkinkah? Tanpa menyerang, tapi mengundang untuk mempelajari lebih lanjut. Dengan mengacu pada pengetahuan Yesus yang luar biasa tentang hidup masa lampaunya, dan menyarankan gagasan tentang yang dijanjikan, dia memicu rasa ingin tahu orang banyak. Wanita ini memicu rasa ingin tahu orang banyak ini. Mungkinkah dia Kristus? Mungkinkah dia yang diurapi Allah ini? Mungkinkah dia Mesias ini? Hasilnya, wanita ini membawa banyak orang kepada Kristus. Tugasnya membawa orang kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Para pendeta, sahabat saya, ingatkan ini. Kita bukan membawa orang kepada diri kita karena kita bukan si penyelamat. Kita tidak bisa menyelamatkan. Tapi kita bertugas untuk membawa orang tersebut kepada Kristus. Dan Kristus berkata kepada Petrus, gembala, beri makan domba-dombaku. Feed my lamb. Domba-domba ini adalah milik Kristus. Jangan kita jadi keterlaluan mengatakan ini domba kita. Enggak kok. Jadi kalau orang itu pindah karena tidak diberi makan secara baik oleh gembalanya, lantas pindah ke tempat yang lain, jangan marah. Itu dombanya Kristus. Ya. Karena itu disarankan feed my lamb. Beri makan domba-dombaku. Artinya kita bertanggung jawab merawat domba-domba Tuhan yang dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Jadi hasilnya apa? Wanita Samaria ini membawa banyak orang kepada Kristus, baik secara fisik dalam Yohanes 4 ayat 35 maupun dalam hal keselamatan Yohanes 4 ayat 41 sampai 42. Wanita Samaria ini pada hari yang sama telah berubah dari ditolak oleh kaumnya menjadi alat yang memuliakan Tuhan dengan membawa jiwa begitu banyaknya kepada Yesus. Jadi kita jangan menghakimi orang, siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Dia kan seorang pendosa. Nah, ini wanita Samaria ini siapa? Jangan menghakimi. Yohanes 4 ayat 30. Kita lanjutkan. Maka mereka pun pergi keluar kota, yaitu orang-orang yang dijumpai oleh wanita ini. Lalu datang kepada siapa? Kepada Yesus. Then they, so the crowd, went out of the city and came to him, to Jesus Christ. Yesus berbicara dengan seorang wanita Samaria di sebuah sumur dekat kota Sikar. Ini adalah sumur Yakub. Tidak hanya dia bersedia berbicara dengan wanita Samaria ini, dia mengetahui masa lalu wanita Samaria ini yang sangat memalukan. Bahkan masih aktif melakukan dosa pada saat dia berbicara dengan Yesus. Dan pergumulan rohaninya. Ya. Sementara para murid pergi ke kota dan kembali dengan membawa makanan, wanita Samaria ini yang setelah diubahkan oleh Roh Kudus pergi untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka perlu datang dan mendengarkan langsung dari Yesus. Yesus pun mempunyai taktik kan yang lalu kita bicarakan. Bawa dong suamimu, dia mau lihat. Walaupun dia tahu orang ini berdosa. Mau ngakuin nggak? Atau dia mau bohong. Dia bawa teman kumpul kebunnya dan ngaku suami. Nah, Yesus mau lihat kejujuran hatinya. Ini penting. Kita harus jujur di hadapan Tuhan karena kita telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang kita dapat sembunyikan.
Tuhan tahu segalanya. Dia Maha tahu. Fakta bahwa orang di kota sedang dalam perjalanan untuk melihat Yesus, membantu memperjelas arti kata-kata Yesus dalam perikop ini. Di ayat 35, Yesus memberitahu murid-muridnya untuk melihat di sekeliling mereka bahwa ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Besar kemungkinan Yesus sedang menunjuk kepada kerumunan orang banyak yang datang kepadanya dari kota Samaria. Kerumunan orang banyak ini oleh Yesus digambarkan sebagai ladang yang sudah menguning. Dia memberi pengajaran kepada para murid-muridnya ini. Ya, jadi kita lihat nih, wanita Samaria yang telah bertobat ini datang menceritakan tentang Yesus ini. Ini penting sekali karena setelah diubahkan, dia dijadikan alat di tangan Yesus untuk menjangkau orang lain dan membawanya kepada Yesus agar mereka dapat mendengarkan langsung secara pribadi daripada Yesus. Ya kan? Ini penting. Kejadian langsung ini yang dialami oleh para murid Yesus adalah sebuah objek pembelajaran yang sangat kuat karena para murid langsung melihat proses penginjilan dan penuaian yang terjadi di hadapan mata mereka, di depan mata mereka sendiri. Tujuan mereka yang sebenarnya di dalam Kristus bukanlah tentang hal-hal fisik. Tujuannya adalah tentang membawa orang lain kepada pengetahuan tentang Mesias. Tanggapan warga kota tentang siapa Yesus adalah bagian pertama dari pelajaran itu. Nah, pelajaran yang kedua setelah itu akan datang di hari kemudian nanti, ya. Ketika Yesus meninggalkan para rasulnya pada saat ia terangkat ke surga untuk kembali ke surga setelah kebangkitannya, dia akan memberitahu mereka untuk menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi dulu Roma. Dalam Yohanes pasal 2, 3, dan 4, Yesus telah melakukan hal itu. Dia telah melakukan perjalanannya dari Yerusalem, dia pergi ke Yudea, masih ingat, dan pergi ke Samaria sekarang ini. Di sini orang Samaria akan memproklamasikan Yesus sebagai juru selamat seluruh dunia. Tertulis nanti kita baca dalam Yohanes 4 ayat 42. Ini menggarisbawahi tujuan pemuridan dan penginjilan. Mengajar orang lain tentang Kristus sehingga mereka dapat pergi dan melakukan hal yang sama. Jadi dalam pemuridan kita harus mengajarkan bagaimana cara kita menjadi seorang penginjil. Dalam arti ikut aktif terlibat dalam menginjil seperti wanita ini. Telah dimuridkan langsung oleh Yesus. Yohanes 4 ayat 31. Sementara murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. In the meantime, his disciples urged him, saying, Rabi, eat. Nah, di sini ada perbedaan antara terjemahan bahasa Indonesia yang mengatakan murid-muridnya mengajak dia. Dan terjemahan dalam New King James Version mengatakan his disciples urge him. Urge artinya mendesak di sini. Mengajak lebih halus. Invite, mengajak itu. Ya. Sekarang dari invite dia urge. Come on, eat. Ayo dong, makan dong. Ayo dong, ayo dong. Urge. Kalau dia lihat, makan yuk. Itu mengundang makan. Yaitu mengajak makan. Makan yuk. Kalau dia sudah mendesak, urge. Ayo dong, makan dong. Tambah dong, lagi dong. Ya kan? Yesus telah meminta para murid pergi ke kota untuk membeli makanan. Tertulis dalam Yohanes 4 yang ke-8. Dia tinggal di sumur di luar kota untuk beristirahat. Di kota Sikar ini. Sumur Yakub. Yohanes 4 yang ke-6. Tentu saja ketika para murid kembali, perhatian utama mereka adalah memastikan bahwa rasa lapar dan haus Yesus tercukupi. Kasihan guru. Dia capek tadi. Fakta bahwa ayat ini mengatakan bahwa para muridnya mendesak, urge dalam bahasa Inggris, mendesak Yesus untuk makan, menunjukkan bahwa dia tidak menerima makanan apapun yang mereka tawarkan. Karena itu, ayo dong makan ini dong, ayo dong, ayo dong.
Yesus seperti tipikalnya mengambil kesempatan untuk menjadikan peristiwa sehari-hari menjadi pelajaran spiritual yang mendalam. Makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Kan itu di dalam hal ini. Pelajaran rohani lagi yang diberikan. Hampir semua terjemahan bahasa Inggris dalam Yohanes 4 ayat 31, apakah itu New King James Version, King James Version, NIV, dan sebagainya ini tadi, menggunakan kata meanwhile. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sementara itu. Atau meantime. Sementara itu juga, dua-duanya meanwhile, meantime, diterjemahkan sementara itu. Nah, ini sebenarnya berasal dari sebuah frase dalam bahasa Yunani, entometaxi. Ini secara eksplisit berarti bahwa telah terjadi perjalanan waktu. Ayat sebelumnya menggambarkan wanita Samaria yang kembali ke kota, menceritakan kepada orang lain tentang Kristus, dan meminta mereka untuk datang dan melihat dia. Nah, ayat ini menyiratkan bahwa sementara semua ini terjadi, ya, waktu wanita ini pergi ke kota memberikan kesaksian, para murid berusaha membuat Yesus makan. Ini dua peristiwa yang terjadi ini. Yang satu membujuk Yesus makan, yang lain membawa orang-orang datang kepada Yesus. Ini meanwhile. Ya. Dan dia tidak tertarik pada makanan fisik. Sangat mungkin dia sedang menunggu peristiwa yang dijelaskan dalam ayat 39 sampai 42 dalam Yohanes 4 ini. Untuk membuat apa yang ingin diajarkannya lebih bermakna. Apa artinya? Makanan yang kumakan engkau nggak kenal, yaitu melakukan kehendak Bapakku. Bukan ini makanannya. Istilah rabi berarti apa? Guru, teacher, dan merupakan gelar kehormatan. Ini adalah istilah yang sama yang digunakan oleh orang Farisi, Nikodemus, untuk menyebut Yesus. Dipanggil rabi oleh Nikodemus. Dia sendiri juga rabi. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Telah kita pelajari di masa yang lalu. Yohanes 4 ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. But he said to them, I have food to eat of which you do not know. What is that? Kan itu pertanyaannya. Perjanjian baru mencatat di banyak tempat di mana Yesus mengatakan sesuatu yang provokatif, kontroversial, atau misterius. Dalam beberapa kasus, Yesus bahkan tampaknya memilih memilih kata-kata maksud saya, dan waktunya secara khusus untuk menggentarkan mereka yang menolak dia secara rohani. Niatnya dalam banyak kasus tampaknya membiarkan reaksi orang berbicara sendiri. Latihan terkenal di kalangan kesehatan mental adalah tes Rorschach. Saya waktu sekolah psikologi dulu juga harus belajar tentang tes Rorschach ini dan MMPI. Kita harus pelajaran juga semua. Tes Rorschach ini kita sebut sebagai RIM. RIM itu adalah RIM bahasa Indonesianya. Rorschach Ink Blot Method. RIM itu R itu for Rorschach, I itu untuk ink blot, dan M itu untuk method. Nah, di mana seseorang diperlihatkan gumpalan tinta yang tidak jelas, seperti tertumpah aja begitu. Dan diminta untuk mendeskripsikan apa yang mereka lihat. Nah, apa yang orang lihat di bintik-bintik tinta seringkali merupakan cerminan dari pikiran mereka sendiri, dari apapun yang ada di gambar dari tinta yang celepotan itu sendiri. Ya, tes Rorschach mungkin atau mungkin bukan cara yang sangat andal untuk memahami pikiran seseorang. Namun pertanyaan tajam Yesus selalu dimaksudkan untuk membiarkan orang mengungkapkan isi hati mereka sendiri. Cara orang menanggapi pertanyaan Yesus menunjukkan tingkat pengetahuan rohani, ketertarikan mereka pada kebenaran, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari RIM ini tadi, tes Rorschach ini tadi, orang melihat gumpalan tinta yang acak-acakan ini tadi yang tidak jelas, mengungkapkan apa yang mereka lihat berdasarkan apa yang tertera di dalam alam pikiran mereka yang ada.
abstrak. Itu yang mereka ceritakan. Jadi orang membaca, setelah orang itu menceritakan, dia tahu apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut. Dan dari sana baru diletakkanlah diagnosa tersebut. Orang itu sebagai siapa? Ya. Cara orang menanggapi pertanyaan Yesus menunjukkan tingkat pengetahuan rohani, ketertarikan mereka pada kebenaran dan sebagainya. Berapa banyak kita belajar Alkitab? Berapa banyak pengetahuan kita tentang Yesus ini? Cara kita menanggapi sudah barang tentu berbeda dengan orang yang tidak membaca Alkitab atau sedikit membaca Alkitab atau pengetahuan yang minim tentang Alkitab. Sudah pasti. Ya kan? Cara orang bertanya, orang yang banyak membaca, cara bertanya berbeda sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Orang yang sedikit membaca, yang memiliki sedikit pengetahuan, cara bertanya pun berbeda dan sangat sederhana. Bukan berarti dia bodoh. Hanya dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup luas sehingga pertanyaannya pun terbatas. Dan cara menjawab pun terbatas. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas, cara bertanya luas, dan jawabannya pun akan berbeda. Nah, dalam ayat 33, maaf, saya lanjutkan dulu. Dalam hal ini, Yesus sudah lama menolak makanan yang ditawarkan para muridnya dalam Yohanes 4 ayat 31. Rujukannya pada makanan tidak mengherankan sepenuhnya disalah tafsirkan oleh para pengikutnya. Seperti yang ditunjukkan dalam ayat 33. Ya. Jadi, sekali lagi, semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita tertarik akan sesuatu yang rohani. Jadi cara orang menanggapi pertanyaan Yesus menunjukkan tingkat pengetahuan rohani mereka, ketertarikan mereka pada kebenaran dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan dengan ayat 33. Setelah itu kita tutup. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Therefore the disciples said to one another, has anyone brought him anything to eat? Kenapa? Karena di dalam ayat 32 tadi dikatakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Emangnya ada seorang lain yang memberikan gitu yang kita tidak kenal? Nah, maksud Yesus lain. Alkitab mencatat banyak contoh di mana-mana kata-kata Yesus disalah tafsirkan. Ya. Biasanya ini dilakukan oleh seseorang yang bingung karena penggunaan simbol fisik oleh Kristus untuk gagasan rohani. Kalau dia mengatakan aku pintu, jangan disalah terjemahkan. Dia dari bahan kayu atau dari bahan besi. Jangan. Artinya dia jalan untuk diselamatkan. Jalan keselamatan itu harus melalui dia. Dia pintunya. Nggak akan sampai masuk ke surga tanpa melalui dia. Namun, ini bukan kesalahan di pihak Yesus, ya. Kitab suci menunjukkan Yesus sebagai ahli dalam mengajukan pertanyaan yang mengungkapkan banyak hal tentang mereka yang menjawab. Beberapa pernyataan Kristus tersamar atau tidak jelas. Yang lain bersifat provokatif. Dalam semua kasus, bagaimana orang menanggapi ucapan Yesus menjelaskan lebih banyak tentang niat mereka daripada apapun artinya keinginan hati mereka untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai di dalam hal ini. Ya, ada orang yang datang apapun yang diomongin nggak terima, mereka tetap mau percaya apa yang ingin mereka percaya, mereka ingin dengar apa yang mereka ingin dengar. Sementara orang lain sungguh-sungguh mendengarkan dari pusatnya. Gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita menolak Kristus yang Maha Tahu dan sumber kebenaran, kita tidak memiliki sumber pengetahuan lagi. Kita tidak memiliki sumber kebenaran lagi. Karena sumber kebenaran itu yang satu-satunya adalah Yesus. Karena itu barang siapa menolak Yesus, yang adalah sumber kebenaran, tidak pernah akan memiliki kebenaran itu sendiri. Camkan ini baik-baik. Ya. Barusan ini ada seorang pendeta yang mengatakan Yesus itu hanya 100% manusia, tapi menolak keilahiannya. Ini berbahaya ini. Karena jika Yesus hanya manusia dan bukan Allah, dia tidak dapat menyelamatkan kita.
Dia harus Allah 100% dan dia juga harus Allah. Dia harus Allah 100% dan dia juga harus manusia 100%. Yesus 100% manusia dan juga 100% Allah. Ya, dia dapat menyelamatkan kita. Nah, beberapa pernyataan Kristus tersamar, saya katakan, atau tidak jelas. Yang lain bersifat provokatif. Dalam semua kasus, bagaimana orang menanggapi ucapan Yesus menjelaskan lebih banyak tentang niat mereka daripada apapun artinya keinginan mereka untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Jadi niat mereka apa? Seringkali terselubung juga. Sayangnya bagi para murid, mereka masih awal dalam perjalanan mereka dengan Yesus. Sehingga mereka masih mudah bingung ketika percakapan berubah menjadi sebuah pelajaran. Gitu ya. Salah satu alasan kebingungan para murid-murid ini adalah karena wilayah tempat mereka berada, yaitu daerah Samaria. Orang Yahudi biasanya menghindari orang Samaria dan juga mereka menghindari untuk pergi berkunjung ke daerah Samaria. Ini karena orang Samaria dipandang najis, tidak murni. Mereka kawan campur, baik dari segi darah maupun agama. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa ada orang Yahudi lain di sekitarnya. Nggak ada. Yesus satu-satu yang datang ke sana. Dan kebiasaan normal bagi orang Yahudi adalah menolak menggunakan peralatan yang sama dengan orang Samaria. Yohanes 4 ayat 9. Yesus menentang ini. Bahkan meminta minum dari orang Samaria yang adalah seorang perempuan. Jika Yesus berbicara tentang makanan fisik, maka hal ini menimbulkan pertanyaan, dari mana dan siapa yang memberikannya kepada Yesus? Karena itu dia harus berbicara tentang hal rohani di dalam hal ini. Penginjilan yang menghasilkan keselamatan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih sedikit dari 1 jam kita akan akhiri dan akan kita lanjutkan pada minggu depan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus masih terus berbicara di dalam hati kami, memberikan penjelasan pribadi lepas pribadi pada setiap orang yang mendengarkan pengajaran ini melalui YouTube. Terima kasih Tuhan, bagimu segala kemuliaan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon diri sampai berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.